Halo Sang Med, untuk kalian yang udah bertanya di chat Zoom dan YouTube tapi belum aku jawab nih saat kelas, sekarang aku mau coba jawab di sesi Q&A berikut. Jadi ada 2 pertanyaan nih, yang pertama dari Kak Atori Kartanegara. Pertanyaannya itu, kalau seorang copywriter udah stuck dan kehabisan ide biasanya ngapain? Jadi ada 3 hal nih yang aku lakukan. Yang pertama, aku bener-bener berhenti, jadi nggak maksain, tapi ketika berhenti, aku punya estimasi waktu, misalkan aku cukup atau butuh waktu hanya 2 jam. Nah, setelah 2 jam itu, aku lanjut lagi ngerjain copywriting, biar nggak terlalu lama. Terus yang kedua, setelah diem itu, setelah berhenti gitu ya, aku cari konten yang sama, contohnya aku jualan skincare gitu kan. Nah, aku carilah konten-konten atau orang-orang yang jualan skincare tuh mereka bikinnya kayak gimana. Lalu ada beberapa yang aku amati tiru modifikasi, jangan sama persis ya. Terus yang ketiga, ini aku biasanya brainstorm sama teman satu tim. Kalau teman-teman ini memang kerja satu tim, tapi kalau nggak ada ya udah diskusi atau minta pandangan sama orang yang ada di sekitar atau teman terdekatnya. Jadi itu 3 hal yang aku lakukan kalau udah stuck. Terus yang kedua, ini ada pertanyaan dari Kak Atika Rizky. Mau dibahas dong struktur dalam copywriting. Jadi struktur dalam copywriting ini ada 3. Ada headline, ada body text, dan juga ada call to action. Nah, untuk headline ini, pastikan teman-teman benar-benar menarik gitu, karena ibaratkan kepala atau hook nih. Kalau misalkan dari headline-nya aja udah nggak menarik, orang-orang tuh bakal lost atau udah hilang perhatiannya. Nah, headline ini biasanya ada masalah, ada keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa pakai formula, ataupun ya udah kita ambil dari masalah yang terjadi di audiens kita. Terus yang kedua ini ada body text. Nah, body text ini ibaratkan penghubung antara headline dan juga call to action. Isinya biasanya itu pelengkap, kayak misalkan mau ngadain promosi, promosinya itu berapa persen, terus juga apa aja, sampai kapan, bisa beli di mana, dan lain sebagainya. Pokoknya informasi seputar konten atau produk yang teman-teman tawarkan. Lalu ada call to action. Nah, call to action ini biasanya mengarahkan nih tujuan atau goalsnya ini mau apa. Kalau misalkan pengen banyak yang follow, ya udah call to actionnya kita arahkan, pastikan kamu udah follow ya. Atau kalau misalkan pengen banyak yang beli, jangan pastikan kamu beli sekarang ya. Jadi call to action itu penentu gimana sih kita mau bikin konten ini atau goalsnya tuh mau apa. Jadi pastikan teman-teman pakai ketiga formula tadi, pakai ketiga struktur tadi, yaitu headline, body text, dan juga call to action. Halo Sosmed, buat kalian yang sudah bertanya di kolom chat Zoom maupun di YouTube tapi belum sempat saya jawab, sekarang saya akan coba untuk menjawab di sesi Q&A berikut. Yang pertama, ada pertanyaan dari Salsana Bira. Di sini bertanya, Kak, misalnya kalau membuat logo organisasi seperti OSIS, gimana Kak? Dari sudut pandang mana aja yang bisa kita lihat? Oke, untuk OSIS kan berarti sekolah tuh. Nah, aku saranin kamu lihat logo sekolah dulu nih. Kalau logo sekolah udah ada beberapa elemen yang bermakna, kamu bisa tambahin itu di logo OSIS. Tapi kalau misalnya nggak ada, kamu bisa cari elemen-elemen yang melambangkan OSIS kalian gitu. Misal kayak kamu tambahin elemen api gitu ya, karena semangat dari OSIS kamu itu, OSIS sekolah kamu itu membara, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua ada dari Ivan Fimansyah, dia ngasih 2 pertanyaan. Yang pertama dia nanya tentang bagaimana sih ngasih logo preview atau logo sementara kepada klien yang benar sebelum hal tersebut dikatakan fix. Apakah harus dikasih watermark apa gimana? Karena biasanya tuh klien ada yang tiba-tiba kabur pas ditunjukin logonya dan mereka nggak bilang kalau udah cocok itu serta masih dalam keadaan bayar 50%. Oke, terkait pertanyaan tersebut aku ngasih saran, ada beberapa saran. Yang pertama, suruh klienmu itu untuk bayar full payment di depan. Tapi kalau misalnya klien ini keberatan bisa pakai DP dulu, tapi kamu kasih sketsanya dulu, jadi dia bayar, jadi dia itu anggapannya kayak dia tuh bayar konsepnya dulu gitu ya, terus baru setelah kalian buat logonya itu baru dia bayar full paymentnya. Jadi kamu kasih sketsanya dulu gitu ya. Kalau misalnya dia udah oke sama sketsanya, baru kamu suruh klienmu ini untuk ngelunasin DP-nya itu. Jadi lunasin DP-nya, terus baru deh kamu buat logonya gitu supaya nggak kabur gitu kan ngapain dia kabur, kan logonya belum selesai gitu kan.
Nah, terus kalau untuk watermark itu juga boleh sih sebenarnya. Watermark itu juga boleh, tapi takutnya kalau udah kasih watermark, takutnya ide yang kamu punya ini nanti dicuri gitu ya. Kamu udah buat susah-susah, terus nanti dia kayak, oh bagus ya, terus dia akhirnya nyari ke desainer lain yang mungkin harganya lebih murah, minta tolong buat logo persis seperti ini, kayak gitu. Takutnya, makanya kalau watermark juga boleh, tapi takutnya seperti itu. Jadi saranku kamu diskusiin dulu aja gitu ke kliennya, enaknya gimana, full payment di depan atau DP dulu, tapi kamu ngerjain sesuai DP-nya supaya kamu juga nggak rugi. Jadi kayak gitu ya. Terus yang kedua, apa aja sih yang harus dimasukin di logo proposal Kak selain konsep logo dan filosofi warna? Sekian, terima kasih. Oke, kalau misalnya aku biasanya dimasukin logo proposal itu logo detail ya. Jadi penjelasan tentang logonya. Terus biasanya aku juga masukin font yang aku pakai, nama-nama fontnya, terus color palette-nya, kode warnanya yang aku gunain. Terus aku juga biasanya kasih mock-up supaya klienku ini ada gambaran gimana kalau desain logonya ini kita taruh di real life, kayak gitu sih. Sama biasanya aku kasih secondary sama primary logo, dan aku juga biasanya kasih alternatif logo kalau misalnya klienku ini gak suka sama logo yang aku buat, kayak gitu. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Itu 2 pertanyaan yang belum sempat aku jawab gitu ya. Semoga cukup menjawab dan sampai ketemu di kelas KTNG Sangsang Univ Indonesia berikutnya. Bye, thank you. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya, semoga cukup menjawab. Dan sampai bertemu di kelas KTNG Sangsang Univ Indonesia berikutnya. Bye!